Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga ya dalam pandemi COVID-19 ini kalian semua diberi perlindungan oleh Allah. Nah, para siswa semuanya, tidak terasa ya kita sudah 4 bulan ya. Kalian itu belajar di rumah atau istilahnya sekarang itu pembelajaran jarak jauh. Untuk di awal tahun ajaran baru ini kita masih belum bisa melakukan proses belajar mengajar secara normal, baik itu pertemuan di kelas atau praktikum di lab. Jadi video ini saya buat untuk mempermudah kalian dalam belajar materi administrasi infrastruktur jaringan di rumah masing-masing. Nah, marilah kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan belajar di sekolah. Pertama-tama ini nanti saya akan menyampaikan materi yang akan kalian pelajari di tahun ini. Untuk mapel administrasi infrastruktur jaringan itu inti dari materinya itu adalah konfigurasi router. Jadi kalau di tahun-tahun kemarin itu saya bagi dua ya. Di waktu kelas 11 untuk siswa kelas 11 itu konfigurasi routernya itu secara virtual, mengkonfigurasi router Cisco menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi tidak langsung mengkonfigurasi ke hardware routernya, router Cisco-nya. Sedangkan untuk siswa kelas 12 itu mengkonfigurasi router mikrotik. Router mikrotiknya itu secara langsung. Jadi nanti kalian langsung mengkonfigurasi langsung ke hardware-nya. Tapi ya karena ini kita belum bisa praktek di sekolah, maka untuk siswa kelas 11 juga akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Aplikasinya itu aplikasi Packet Tracer yang akan kita gunakan nanti yang versi mobile. Jadi versi untuk handphone yang bisa kalian install di handphone masing-masing. Aplikasinya ini juga bisa kalian cari di Play Store, atau nanti kalau kita sudah waktunya praktek akan saya bagikan file APK-nya. Jadi nanti tinggal kalian download APK-nya, kemudian langsung diinstal di handphone masing-masing. Untuk materinya nanti siswa kelas 11 akan saya mulai dari dasar konfigurasinya. Jadi dari konfigurasi router mulai dari dasarnya. Sedangkan untuk yang siswa kelas 12 tentunya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di kelas 11 mapel AIJ sama dengan Pak Heri Kutomo. Jadi materinya nanti akan saya mulai dari routing. Routing itu adalah konfigurasi untuk menghubungkan antara router yang satu dengan router yang lainnya. Untuk video kali ini sebagai pengantar ya, sebelum memasuki materi saya ingin mengulang dulu materi tentang pengalamatan IP yang pastinya juga sudah pernah kalian dapatkan waktu kelas 10 itu di mapel komputer dan jaringan dasar ataupun di mapel AIJ waktu kelas 11. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut konfigurasi router itu kalian harus paham dulu bagaimana mengkonfigurasi IP-nya, konfigurasi IP-nya, pemecahan IP dan lain-lain. Selain IP itu, kalian juga harus bisa untuk konversi bilangan. Konversi bilangan yang dipakai itu dari biner ke desimal dan sebaliknya dari desimal ke biner. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Silakan dicatat ya di buku catatan untuk materi ini di IP address. Nah, IP address itu yang dipakai untuk semua perangkat agar terhubung dengan internet. Nah, untuk
perangkat elektronik di zaman sekarang kan sebagian besar sudah bisa terhubung dengan internet, baik itu handphone, komputer, laptop, TV, atau bahkan lampu saja bisa terhubung dengan internet. Jadi kita bisa mengatur dengan HP kita, misalnya mau menyalakan atau mematikan lampu, itu sekarang sudah bisa. Karena perangkat itu terhubung dengan internet, otomatis setiap perangkat itu pasti memiliki alamat IP masing-masing. Nah, contohnya itu bisa kalian lihat di layarnya itu. Itu ada formatnya yang tentunya kalian juga sudah familiar dengan format bilangan itu. Yang bagian atas itu merupakan alamat IP itu sendiri. Jadi 192.168.10.1. Sedangkan yang bagian bawahnya itu namanya subnet mask. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Subnet mask ini nanti yang akan digunakan untuk membedakan mana dari alamat IP itu, mana yang merupakan alamat network dan mana yang merupakan alamat host. Jadi itu kegunaan dari subnet mask. Berikutnya ini pengertian dari IP address-nya. Jadi alamat IP itu merupakan alamat komputer yang unik pada jaringan komputer. Nah, unik di sini itu artinya antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya itu harus mempunyai alamat IP yang berbeda. Jadi tidak boleh ya, misalnya ada dua PC yang tersambung dengan satu jaringan itu menggunakan alamat yang sama. Contohnya seperti ini. Untuk contohnya, nah ini ada 3 buah PC yang terhubung satu dengan yang lainnya melewati switch. PC pertama itu IP-nya 192.168.10.1. PC kedua itu 192.168.10.2. PC yang ketiga itu 192.168.10.3. Jadi ini harus beda semuanya. Nah, kalau ada yang sama gimana? Misalnya ini untuk PC ketiga IP-nya 10.2, yang kedua juga sama 10.2. Nah, kalau seperti ini terjadi, misalnya ini nanti dari komputer pertama ya. Komputer pertama itu mau mengirimkan data atau pesan ke komputer dengan IP 192.168.10.2. Nah, ini nanti prosesnya dari komputer pertama, ini datanya jalan mengirim. Nah, sampai switch ini nanti datanya itu akan berhenti karena bingung mau pergi kemana. Karena kalau ke sini juga ada 10.2, yang ke sini juga IP-nya 10.2. Nah, ini nanti pesannya akan dikembalikan ke komputer pertama dan laporannya itu pesan gagal terkirim. Nah, kira-kira simulasinya seperti itu. Jadi kalau membuat alamat IP itu pastikan antara semua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan itu menggunakan alamat IP yang berbeda. Nah, berikutnya ini adalah format penyusunan alamat IP.
Nah, bisa sambil kalian lihat, alamat IP itu sebenarnya tidak terdiri dari angka desimal seperti yang biasa kita gunakan, tapi di jaringan komputer itu cuma bisa membaca angka biner. IP address sendiri itu tersusun dari 32 bit angka biner, yang mana angka biner itu nilainya 0 atau 1. Untuk angka biner ini yang kita pelajari ini IP versi 4 ya. IP itu ada dua versi. Yang pertama itu IP versi 4 yang sudah dipakai, sudah agak lama dipakai. Nah, kemudian satu lagi itu IP versi 6. IP versi 6 itu dibuat karena IP versi 4 itu sudah banyak dipakai. Jadi sisa cadangan IP itu tinggal sedikit. Untuk IP versi 4 itu menggunakan bilangan desimal, sedangkan IP versi 6 itu menggunakan bilangan heksadesimal. Namun semuanya asalnya sama, dari bilangan biner 0.0 dan 1. Nah, untuk IP-nya terbagi terdiri dari 32 bit itu tadi. Kemudian dari 32 bit itu dibagi menjadi 4 bagian, yang masing-masing itu 8 bit. Kemudian dipisahkan dengan tanda titik. Nah, setiap bagian tadi itu disebut oktet. Jadi ini ada oktet pertama. Oktet pertama itu 8 bit, 11000000. Oktet kedua ada 8 bit, 10101000. Oktet ketiga itu juga 8 bit, 00001010. Oktet keempat itu juga 8 bit, 00000001. Nah, kemudian dari 8 bit itu dikonversi menjadi angka desimal. Nah, diingat-ingat dulu cara konversinya gimana. Jadi ini nanti konversi bilangan dari desimal biner ke desimal itu akan sering dipakai. Hasilnya itu setelah dikonversi itu ada di bawah itu menjadi 198.168.10.1. Nah, angkanya ini dikonversi ke desimal. Yang paling mudah alasannya itu karena angka desimal itu gampang dihafalkan. Jadi ya, ini contohin IP dari bilangan biner. Nah, daripada kalian menghafalkan angka yang panjang ini, kan lebih mudah kalau kalian menghafalkan angka yang di bawah ini, 192.168.10.1. Nah, itu sebenarnya alasan kenapa dirubah ke desimal. Nah, jadi nanti kita memasukkan atau mengkonfigurasikan itu angka desimal ini, kemudian dari sistem itu akan otomatis mengkonversi menjadi biner. Nah, berikutnya itu adalah pembagian kelas IP. Untuk kelas IP itu dibagi menjadi kelompok itu 5 kelas, yaitu dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Untuk kelas A itu untuk yang jaringan yang paling besar. Untuk yang lebih kecil lagi itu menggunakan kelas B, yang lebih kecil lagi itu kelas C. Kelas C itu cuma bisa dipakai 254 host atau klien atau perangkat
Untuk kelas D itu dipakai untuk multicasting, sedangkan kelas E itu dipakai untuk cadangan. Nah, ini rinciannya antara kelas A, kemudian ini kelas A itu antara 1 sampai 126, kemudian ini yang kelas B. Kelas B itu rank IP-nya antara 128 sampai 191. Kemudian kelas C itu dari 192 sampai 223. Nah, ini ringkasannya. Kelas A dari 0 sampai 127, tapi ini ada pengecualian IP yang titik yang 0, oktet pertama 0 dan oktet pertama 127 itu tidak boleh dipakai. Jadi untuk kelas A yang bisa dipakai itu dari titik 1 sampai 126. Untuk kelas B itu dari 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 223. Kelas D 224 sampai 239. Kelas E ini 240. Ini salah ketik. Jadi dari 240 sampai 255. Nah, selain dibagi jadi kelas-kelas itu, IP address, satu IP address itu dibagi menjadi dua. Yang pertama merupakan alamat jaringan atau networknya, yang itu menentukan alamat jaringan dari host-host yang tersambung. Jadi misalnya satu ruangan itu terhubung dengan internet, itu harus dalam satu alamat network. Sedangkan yang kedua adalah alamat host. Alamat host itu yang alamat perangkat itu sendiri masing-masing. Jadi dalam sebuah alamat jaringan yang besar itu ada alamat host untuk misalnya komputer pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini pembagiannya. Untuk kelas A itu network ID-nya itu di oktet pertama, sedangkan host ID-nya itu di oktet kedua, 3, dan 4. Sedangkan di kelas B networknya itu oktet pertama dan kedua, sedangkan hostnya itu oktet ketiga dan keempat. Untuk kelas C networknya itu oktet pertama, kedua, dan ketiga, sedangkan hostnya itu oktet keempat. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kita kembali lagi ke topologinya yang tadi. Nah, di sini ini karena kita menggunakan 192 tadi termasuk IP pada kelas C. Jadi ini alamat networknya itu ini 192.168.10.0 belakangnya. Ini yang PC kedua juga sama, PC ketiga juga sama. Jadi ini alamat networknya 192.168.10.0. Ini yang merupakan alamat network. Nah, untuk hostnya masing-masing tinggal diganti yang merupakan network ID-nya. Untuk kelas C tadi kan network ID-nya di oktet keempat. Jadi oktet pertama dan sampai ketiga itu sama dengan networknya. Ini networknya. Ini itu network.
networknya 192.168.10.0. berarti semua perangkat yang terhubung dengan network ini itu oktet pertama, kedua, dan ketiga itu harus sama. Yang diganti cuma oktet terakhir. Ini contoh untuk kelas C. Kalau kelas B, misalnya ini kelas B, kita pakai IP 172 16, misal ini 1.0. Nah, kelas B itu alamat networknya itu cuma yang oktet pertama dan kedua. Jadi oktet ketiga dan keempat ini termasuk alamat host. Jadi untuk yang di PC-nya yang harus disamakan itu cuma di dua oktet pertama. Dua oktet pertama itu harus sama dengan alamat networknya. Jadi 172.16 untuk oktet ketiga dan keempat itu bebas. Misalnya ini 8.89 atau ini 200.7 atau misalnya ini 150.87. Nah, ini boleh karena menggunakan kelas B. Kelas B itu aturannya di dua oktet pertamanya ini sama. Untuk kelas A itu sama. Jadi yang oktet pertama itu sama. Untuk oktet 2, 3, dan 4 itu dibedakan. Jadi tidak boleh sama dengan yang antara misalnya komputer 1 dan 2 itu tidak boleh sama. Nah, pembatasan alamat IP-nya. Kemudian ada pembatasan alamat IP. Ini tadi ya, host ID itu tidak boleh 0. Karena 0 itu dipakai untuk alamat jaringannya. NAT ID 127 itu tidak dipakai. Itu untuk alamat loopback. Host ID 255 itu juga tidak boleh dipakai. Karena itu merupakan alamat broadcast. Nah, kemudian subnet mask. Subnet mask yang tadi digunakan untuk membedakan antara network dan host dan menunjukkan mana yang merupakan host dan mana yang merupakan network. Subnet mask tadi kan contohnya di awal tadi itu 255.255.255.0. Nah, cara mendapatkan itu gimana? Gimana cara kita bisa mendapatkan 255.255.255.0. Nah, misalnya ini kita punya alamat IP 192.168.10.1 ini ya. Untuk subnet mask itu biasanya ditulis dengan tanda garis miring atau slash. Terus di sini ini belum tak rubah. Ini saya masuk sini dulu. Nah, ini subnet mask itu biasanya ditulis dengan format seperti ini. 192.168.10.1 kemudian slash 24. Nah, 24 itu kalau kita konfigurasi ke PC harus diubah dulu menjadi desimal. 24 itu tadi kan IP itu terdiri dari 32 bit angka biner. Jadi caranya merubah
dari slash 24 menjadi desimal, itu kita urutkan angka binernya dari bit pertama. Jadi karena 24 tadi IP ada 32 bit dibagi menjadi 4 oktet masing-masing 8 bit. Jadi ini pertama kalian tuliskan ini 1111 1111, ini 8 bit pertama. Untuk bit pertama ini, kemudian oktet keduanya 1111 1111 titik lagi. Nah ini kan sudah 8 tambah 8 itu akan ada 16. Jadi binary satunya, biner angka satunya itu sampai dengan ini 24. Berarti ini sudah 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. Kebanyakan apa pas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kebanyakan 1. Nah, sampai 24. Nah, ini 24. Ini kan di oktet pertama, kedua, dan ketiga. Masih ada oktet keempat. Karena ini sudah 24, sisanya itu angka biner 0. Berarti ini 00, 00, 00, 00, seperti ini. Nah, dari sini kita rubah menjadi angka desimal. Ini kita konversi. Jadi yang pertama 1111 1111 itu 255. Oktet kedua sama 255. Oktet ketiga 255. Oktet terakhir 0. Nah, jadi konversinya seperti ini. Ini tadi saya langsungkan untuk konversi. Misalnya kalian menginginkan materi untuk konversi, mau diulangi lagi, nanti silahkan komen saja, nanti saya buatkan video untuk konversi dari biner ke desimal dan sebaliknya dari desimal ke biner. Nah, di sini tadi subnet mask digunakan untuk membedakan network dan host. Nah, ini tadi kan kelas C. Kelas C yang merupakan network itu yang binary 1. Binary 1 itu oktet 1, 2, dan 3 itu merupakan network. Nah, yang binary 0 itu merupakan host. Nah, caranya tadi kenapa kelas C itu jaringannya atau networknya itu oktet 1, 2, 3 dan hostnya itu oktet keempat. Nah, caranya seperti ini. Nah, berikutnya ini ada tabel default subnet mask. Jadi subnet mask bawaan kelas C. Jadi kelas C itu ini 255 255 2550. Kelas B 255 255 255 maaf ya 255.255.0.0. Kelas A itu 255.0.0.0. Nah, ini subnet mask default. Ini nanti subnet mask ini masih bisa kita pecah ya. Jadi misalnya alamat IP itu kan kelas C tadi kan totalnya, oh ini belum saya rubah, kelupaan. Kita kembali ke PPT. Nah, ini tabel default subnet mask. Kelas C itu yang tadi sudah saya sebutkan ya, kelas C, B, dan A. Nah, kembali lagi saya lanjutkan tadi untuk subnet mask ini atau IP secara umumnya itu nanti bisa kita pecah dengan subnetting. Jadi misalnya IP kelas C itu kan ada 254. Kalau jaringan kita tidak membutuhkan host atau perangkat sebanyak itu,
Jadi IP-nya itu bisa kita pecah lagi supaya sisa IP-nya bisa dipakai di jaringan lain. Tekniknya ini namanya subnetting. Ini nanti saya bahas di video berikutnya, di jadwal PJJ yang selanjutnya. Oke, ini sudah selesai materinya untuk kali ini. Untuk berikutnya ini nanti kalian akan saya beri tugas. Nah, tugasnya ini nanti kalian tinggal memilih mengerjakan soal. Jadi nanti ada soal IP, misalnya nanti ada ditunjukkan IP tersebut itu termasuk dalam kelas apa, tinggal milih kelas A, B, C, atau D. Nah, untuk tugasnya ini nanti saya gunakan itu dari web Quizzes. Jadi nanti kalian bisa langsung buka webnya. Saya buka dulu. Nah, buka webnya. Sebentar ya, ini saya hubungkan dengan HP. Nah, nanti menggunakan ini Quizzes, Quiz Game for Learning. Jadi nanti bebas, kalian boleh menggunakan aplikasi ini atau bisa langsung buka webnya Quizzes untuk mengerjakan soal. Jadi kalau pakai aplikasi, silahkan cari aplikasinya ini di Play Store, kemudian install. Kalau dibuka nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti akan saya bagikan kode untuk tugasnya. Untuk yang di web, kalian langsung saja buka Quizzes join. Ini nanti tampilannya sama. Quizzes kemudian join. Nah, untuk kodenya dimasukkan di sini, di kode ini, di atas join a game. Nah, contohnya gimana? Nah, ini contohnya saya sudah buat kode untuk uji coba. Jadi ini kodenya. Jadi dari kode itu nanti kita masukkan di layarnya di HP kalian. Kodenya ini tadi, bentar, 7366 606 7366606 ya udah. Nah, jadi ini nanti di akhir video kalian saya beri kode, kemudian memasukkan kodenya di kotaknya. Setelah itu di tab join a game. Tab join a game, ditunggu dulu sampai masuk ke soalnya. Sebentar. Ini saya ulang lagi, ada kesalahan koneksi. Nah, ini. Nah, di sini nanti kalian isikan nama lengkap ya. Nama lengkap kalian. Misal seperti ini. Kalau sudah diisikan, kemudian di tab start game. Jadi namanya kalian isikan nama lengkap ya, supaya nanti saya
mudah untuk mengurutkannya atau merekap nilainya. Kemudian di bawahnya itu ada pengaturan musik, sound effect dan lain-lain, itu tidak pengaruh ke pengerjaannya. Jadi boleh kalian aktifkan atau boleh di nonaktifkan. Setelah siap, kalau sudah siap nanti kalian langsung tekan di start game. Nah, seperti ini. Ini tidak perlu login ya. Kalian kalau mau login boleh, bisa login pakai email Google, atau kalau tidak login juga nggak apa-apa. Langsung saja ditekan tanda silangnya. Nah, di sini ditekan di start game. Nah, ini contoh soalnya, contoh pengerjaannya. Misalnya itu 4 tambah 4 berapa? Nah, tinggal kalian pilih jawabannya 8. Kalau hijau itu berarti jawaban kalian itu benar. Nah, selanjutnya seperti itu terus, 1 tambah 1 2. Untuk jawaban salah itu warnanya merah. Jadi ini 2 tambah 2, misalnya saya jawab 1. Nah, ini kalau merah ini berarti jawaban kalian salah. Nah, seperti itu terus nanti sampai di soal terakhir. Nah, kalian kerjakan ini, nanti kalian ada nilainya itu ada di pojok kanan atas itu nilainya. Ini juga ada rankingnya secara langsung. Kemudian di samping kiri nilai itu ada peringkat untuk yang sementara sudah mengerjakan soal. Jadi bisa langsung ketahuan waktu mengerjakan soal ini. Ini langsung dijawab sampai nanti selesai di soal terakhir. Nah, ini di soal terakhir. Nah, selesai. Nah, ini ada statistiknya, kalian menjawab benar itu berapa persen. Di tengah itu ada rankingnya, kemudian di bawahnya itu ada skor. Nah, misalnya itu kan kalian cuma 87%, mau ngulang lagi boleh. Yang penting itu namanya yang kalian pakai itu sama dengan yang tadi. Jadi ini bisa play again, namanya isikan sama supaya nanti di datanya itu jadi 1. Nah, kalau sama itu keterangan seperti ini. Jadi nanti di belakangnya ada tanda bintang seperti ini. Ini langsung di yes terus. Nah, terus start lagi. Nanti untuk yang dipakai itu yang nilai tertingginya. Jadi kalian boleh mengulang sebanyak yang kalian mau. Nah, ini misalnya diselesaikan. Nah, misalnya kalian tidak selesai ya. Misalnya di tengah mengerjakan soal ada jaringannya putus. Misalnya ini saya tutup seperti ini. Kalian tinggal masuk lagi ke quizzes. Terus join. Kemudian isikan nama yang sama ya. Pakai nama lengkap kalian. Kodenya diisi dulu 7366606, kemudian join game.
Nah, di sini kalian bisa resume game, melanjutkan game, atau start over, mengulangi dari awal. Kalau mau melanjutkan itu di atas ada keterangannya 5 question remaining, jadi 5 soal lagi sisanya, tinggal di resume game. Nah, ini nanti melanjutkan dari soal ke-5. Nah, seperti ini kalian selesaikan sampai akhir. Nah, ini peringkatnya otomatis sudah muncul, jadi nanti dari yang mengerjakan dan sudah mengerjakan itu peringkatnya sudah ada semuanya. Nah, seperti itu sampai ke selesai. Oke, kita selesaikan. Nah, sudah seperti ini, itu caranya. Nah, cara seperti itu. Nah, untuk kodenya, nah ini kodenya untuk tugas itu ini 8979954. Untuk tugasnya ini itu saya buka sampai tanggal 24, jadi hari Jumat tanggal 24 jam 12 siang. Jadi pastikan kalian sudah mengerjakan sebelum tanggal tersebut. Nah, itu untuk tugasnya. Untuk pertemuan berikutnya saya bahas lagi untuk yang masih melanjutkan IP address di bagian subnetting. Nanti untuk pemecahan IP address. Kalau ada pertanyaan untuk materi hari ini, silahkan tanyakan, bisa di komen YouTube atau langsung WA saya. Nah, untuk video kali ini saya tutup. Untuk sekian, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.